Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan kemarin saya, Ibu Juwana dan juga Ibu Sulima mendapat kesempatan untuk belajar bersama di SMK Negeri 2 Wonogiri selama 6 hari untuk mengikuti diklat pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi pembelajaran mendalam yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, sebelum kita masuk ke implementasinya, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam yaitu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara terpadu. Jadi pembelajaran mendalam itu bukanlah suatu kurikulum yang baru, bukan. Ini adalah suatu pendekatan yang akan kita terapkan di sekolah kita. Implementasi pembelajaran mendalam yang akan saya bahas di sini yang perencanaan. Perencanaan melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Kemudian ada pelaksanaan dan asesmen. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, asesmen itu tidak hanya berfokus pada teori, tidak hanya berfokus pada hasilnya, tetapi pada proses bagaimana anak itu bisa melalui setiap tahap demi tahap yang ada. Jadi sebagai guru kita tidak boleh hanya menilai pada hasil akhirnya saja. Kemudian perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Nah, yang berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya adalah format atau template dalam perencanaan pembelajaran. Sekarang istilahnya perencanaan pembelajaran, bukan lagi modul aja. Yang paling atas yaitu adalah peserta didik, berisi tentang identifikasi kesiapan peserta didik. Misalnya, peserta didik sudah pernah belajar tentang perkalian, pembagian, seperti itu. Nanti akan saya tampilkan contoh PP saya di kelas 5 setelah ini. Kemudian ada materi pelajaran. Nah, materi yang mau disampaikan itu materi apa? Kemudian dimensi profil lulusan. Di sini ada 8, tapi ada 2 yang wajib ada, yaitu yang kewargaan dan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus ada. Jadi yang lainnya itu opsional. Misalnya kita mengambil 4 itu bisa, tapi yang 2 itu harus selalu ada. Kemudian capaian pembelajarannya kita tuliskan capaian pembelajaran sesuai fasenya. Kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, di sini kita bisa bekerja sama. Misalnya saya mengambil materi seni rupa. Misalnya saya mengambil seni tari misalnya. Saya mengambil gerak tangan, gerak kaki. Nah, itu saya bisa lintas disiplin ilmu dengan guru olahraga. Saya bisa mengambil materi dari olahraga, bisa digabungkan dengan gerak lokomotor, gerak lokomotor, itu bisa. Tapi itu opsional ya, tidak wajib. Jadi bisa lintas disiplin, bisa tidak, tergantung kondisi masing-masing. Karena tidak semua materi itu bisa digabungkan. Kalau di SMP itu mungkin lebih luas karena mata pelajarannya kan gurunya beda-beda. Nah, kalau di SD itu kan kita hanya bisa lintas disiplin ilmunya hanya dengan guru PJOK dan guru PAI. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita tuliskan tujuan pembelajarannya, tapi di sini itu lebih fleksibel. Maksudnya tidak harus mencakup A, B, C, D seperti tahun sebelumnya. Jadi bisa kita persingkat saja kalimatnya. Kemudian topik pembelajaran, topik yang akan dipelajari, praktik pedagogis itu berisi tentang model yang akan diterapkan. Kemitraan tadi sama dengan lintas disiplin ilmu ya. Jika kita lintas disiplin ilmunya dengan guru PJOK, berarti kemitraannya dengan guru PJOK. Dan sekali lagi itu opsional. Kemudian lingkungan pembelajarannya, lingkungan yang akan digunakan
pemanfaatan digital di sini walaupun di sini opsional, itu diusahakan ada, karena untuk di zaman sekarang tentunya anak-anak lebih tertarik dan lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran yang ada pemanfaatan digitalnya. Nah, ini pengalaman belajarnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah awal kita tuliskan prinsip pembelajarannya. Misalnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, di pembelajaran mendalam itu kan ada 3 prinsip. Itu boleh 3-3-nya dimasukkan dalam satu langkah, bisa 2 aja. Kemudian menggembirakan itu maksudnya tidak harus dengan bermain-main, itu tidak. Tapi kita memberikan pengalaman yang berbeda kepada anak itu. Bisa dengan praktik langsung maju ke depan misalnya. Karena bagaimanapun praktik konkret itu lebih bagus daripada hanya ditampilkan di depan layar. Jadi antara pemanfaatan digital dan praktik langsung itu memang harus berjalan dengan seiringan. Kemudian ada tahap pengalaman belajar. Di pembelajaran mendalam itu ada 3 pengalaman belajarnya. Ada memahami, ada mengaplikasi, dan merefleksi. 3-3-nya harus ada dalam perencanaan pembelajaran itu. Nanti supaya lebih jelas akan saya tampilkan PP saya. Kemudian penutupnya kita tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan seperti tadi ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian untuk asesmennya sekali lagi tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada awal daripada proses pembelajarannya. Nah, di sini akan saya tampilkan contoh PP saya yang akan saya gunakan untuk praktik insya Allah hari Selasa. Nah, di sini saya mengambil materi KPK. Di bagian identifikasi, murid telah mempelajari kelipatan bilangan. Di sini saya mengambil KPK itu yang menggunakan cohort faktor. Jadi sebelum masuk ke cohort faktor, jelas anak-anak telah mempelajari cara menentukan KPK tapi dengan kelipatan. Materinya bilangan, kelipatan persekutuan terkecil. Dimensi profil lulusannya ini yang saya ambil, yang saya tebalkan ya. Jadi ditulis semua, kemudian yang diambil yang mana itu ditebalkan. Saya mengambil keimanan dan ketakwaan, keluargaan, kemandirian, penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Tujuannya menghitung kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan dengan tepat. Topiknya kelipatan persekutuan terkecil. Oh ya, ini template-nya sudah dari sana ya. Saya dapat dari waktu diklat kemarin. Jadi sudah mendapatkan format dari sana. Kemudian desain pembelajarannya, di sini saya menggunakan problem based learning. Lingkungan pembelajarannya lingkungan belajar kolaboratif dengan membuat kelompok, dan alat bantu visualnya berupa spidol warna dan kertas. Pemanfaatan digitalnya menggunakan Microsoft Office, Canva, YouTube, dan juga menggunakan Quizzes. Tapi sekarang sudah ganti nama, bukan Quizzes tapi masih sama konsepnya. Lupa namanya. Kemudian di dalam pembelajaran itu ada langkah awal. Langkah awalnya murid bersama-sama dengan guru buka pelajaran, guru melakukan presensi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, kemudian bertanya jawab tentang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di inti ini ada yang namanya memahami. Nah, di sini saya masukkan menggembirakan dan bermakna. Saya ambil 2. Di sini saya mengajak 2 murid untuk maju ke depan kelas. Yang satu itu melompat 2 kotak keramik, yang satu melompat 3 kotak keramik. Kemudian mereka nanti akan ketemu di kotak yang sama, di kotak yang ke-6. Itu untuk sebagai pengalaman konkret supaya anak-anak itu tahu, oh jadi KPK itu sebenarnya kita mencari angka yang sama, kita ketemunya kapan gitu. Kemudian setelah itu saya tampilkan video pembelajaran KPK. Kemudian saya berikan rencananya saya berikan kotak berisi angka-angka. Nanti anak-anak akan mengambil angka setiap kelompoknya 5 pasang angka. Kemudian mereka akan mencari KPK dari angka-angka tersebut. Kemudian murid berdiskusi dengan teman kelompoknya. Dan yang kedua, mengaplikasikan. Saya ambil berkesadaran dan menggembirakan. Dan kelompok diberikan spidol dan kertas. Kemudian diberi masalah media, soalnya dari angka yang diambil tadi. Kemudian mengerjakan soal dan dipresentasikan di setiap ketika maju itu anak-anak menjelaskan satu demi satu
bersama guru, mengelaborasi hasil belajar, kemudian memberikan apresiasi dan penguatan bersama dengan guru dan mengajarkan asesmen sumatif. Nah, ini contoh tadi. Jadi di kampus itu ada angka 20, 40 yang nanti akan diambil sendiri oleh anak dan akan dihitung. Ini ada rubriknya, kemudian tindak lanjutnya jangan lupa dilampirkan. Kemudian ini asesmen sumatifnya. Awalnya saya menggunakan ini, tapi saya rasa pemanfaatan digitalnya kurang, jadinya saya ganti dengan Quizzes. Awalnya mau menggunakan HP, tapi ternyata tidak semua siswa itu punya HP untuk dibawa ke sekolahan, jadinya saya pakai yang model kertas. Jadi nanti saya kasih barcode di print itu, terus nanti kalau jawabannya A, kertasnya hidupnya sini, kalau jawabannya B nanti diputar-putar dulu. Nanti saya scan satu-satu. Mungkin agak repot, tapi itu kan pengalaman baru untuk anak, jadi nanti akan saya coba seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Ini, oh ya, ini tidak lanjutnya sudah saya tuliskan ya. Kalau yang masih belum bisa mencapai tujuannya nanti akan saya lakukan remedi ya. Nah, sebelum saya tutup penyampaian materi dari saya ada sedikit kata-kata dan quote seperti Ibu Juan. Mari kita memuliakan setiap individu dengan cara terbaik yang kita bisa. Jangan melihat cara orang lain, karena saya dan jenengan semua adalah pribadi yang berbeda. Mari kita menghargai setiap keunikan dan potensi yang ada menuju pendidikan bermutu untuk Indonesia tercinta.